Banyak kan yang bilang, alah kerja di Malaysia jadi babu aja bangga. Demo nggak mau kerja, sekalinya pabrik ditutup dan di PHK, pusing sendiri. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki. Pernah makan iga, sapi ya? Pernah makan? Kenapa? Mahal. Bagi kita mah mahal, Pak. Stop menghina negara tetangga kita yaitu Malaysia. Apalagi kalau sedikit-sedikit menyangkut TKI yang bekerja di Malaysia. Kerja di Malaysia aja bangga, kerja sebagai tukang kebun aja bangga, kerja sebagai tukang gosok tandas aja bangga. Meskipun kerja sebagai seorang buruh kasar di negara orang, tetapi TKI yang bekerja di Malaysia, mereka amat sangat bangga karena merupakan salah satu penyumbang negara. Kalau kalian bisa apa? Bisanya cuma ngata-ngatain. Kalau diminta solusi nggak bisa apa-apa. Bahkan ada yang berkata, kalau bisa jangan sampai kerja di Malaysia. Seperti ini sahabatku semua, saya akan menjelaskan buat orang-orang yang suka menghujat negara tetangga kita yaitu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Dari segi ekonomi di Malaysia tentunya lebih baik. Mungkin ada yang tidak terima dengan perkataan saya, tetapi saya melihat sendiri secara fakta. Dari upah kerja di Malaysia juga lebih mahal. Bahkan tahun 2025 tahun ini pemerintah Malaysia menaikkan upah kerja di Malaysia. Sedangkan di negara kita tahun ini tidak ada upah kenaikan kerja. Sistem di Malaysia lebih baik kalau bagi pendapat saya. Upah kerja berlaku untuk seluruh satu negara. Misal kata 1.700 ya semuanya 1.700. Tapi kalau di Indonesia lain cerita. Beda daerah, beda upah. Yang dimana untuk mendapatkan upah 3 juta rupiah saja itu sangat sulit. Apalagi kalau untuk masyarakat pedesaan yang dimana lapangan pekerjaannya sangat terbatas. Jalan satu-satunya biasanya kalau masyarakat desa yang hidup di daerah pedalaman, salah satunya merantau ke luar negara. Entah itu di Malaysia, di Taiwan. Untuk saat ini di Malaysia, pekerja asing memang sudah memenuhi kota ya. Jadi kalau ada yang membuat video berita, oh Malaysia sudah tidak menerima TKI lagi, ya memang tidak menerima TKI dari negara manapun. Jadi tidak menerima pekerja asing untuk saat ini karena dinilai sudah cukup. Apakah TKI yang bekerja di Malaysia sudah tidak berminat kerja di Malaysia lagi? Pada faktanya masih jutaan orang bertahan bekerja di Malaysia. Dan lantas kenapa kalian kadang-kadang suka ngata-ngatain Malaysia? Dan tentunya saya sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia merasa amat bangga dengan pekerjaan saya meskipun sebagai kerja buruh kasar. Dan di Malaysia tidak ada perkataan yang namanya kuli, lebih-lebih perkataan babu karena dinilai perkataan itu kasar. Kalau di Malaysia disebut pekerja. Jadi tidak ada kata-kata istilah kuli. Bahkan video-video seperti ini jarang diviralkan untuk membuka mata netizen yang selalu mengata-ngatain negara tetangga, sombonglah orang-orang Malaysia, soklah. Namun pada faktanya kebaikan orang Malaysia sering terlupakan. Kita simak videonya dan kita reaction bersama-sama. Banyak kan yang bilang, alah kerja di Malaysia jadi babu aja bangga. Ya bangga lah. Setidaknya walaupun aku babu di negara orang ini, aku menjadi devisa negara sementara yang betul, hina, Mbak. jadi apa dia? Hah? Jadi beban keluarga, beban negara, gitu kan? Setuju. Lepas itu, alah kerja di Malaysia ngerosek WC aja kok. Ya kenapa? Janji halal duit yang ku dapatkan tiap bulannya. Anakku bisa makan enak, anakku bisa
Jalan-jalan bisa pakai baju cantik. Setuju Mbak. Yang bilang dapat apa? Hah? Iri. Bilang bos. Iri bilang Kerja bos. sayang, kerja. Kerja. Bangun masa depanmu. Setuju Mbak. Jangan cuma jadi beban. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki. Dan kami tak pernah halau pun. Kalau ada sesuatu yang berlaku pada pekerja anda di Malaysia pun, pihak polis di Malaysia mesti akan ambil tindakan secara adil. Betul. Kerajaan Malaysia juga sejak dulu banyak bantu Indonesia. Ingat dulu bagaimana Malaysia bantu Indonesia waktu tsunami 2004. Tsunami di Sulawesi tahun 2018 dulu pun kita bantu. Waktu COVID-19 dulu pun Malaysia banyak bantu bagi peralatan perubatan pada Indonesia. Waktu kapal selam Indonesia tahun 2021 pun Malaysia ada bantu mencari. Banyak sangat bantuan Malaysia pada Indonesia. Bahkan rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan melawat Indonesia pun sangat disiplin. Mereka hormat undang-undang dan budaya di Indonesia. Sangat berbezalah kalau nak dibandingkan dengan warga asing macam warga Korea, Rusia, Australia yang saban hari melakukan kesalahan di negara kamu. Maka janganlah hanya kerana sukan, politik, perbezaan budaya dan sejarah lampau membuatkan anda langsung tidak melihat Malaysia dari sudut yang positif. Kalau kita boleh mewujudkan suasana positif antara Malaysia dan Indonesia, maka insya-Allah kita akan lebih maju bersama. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni dan jemput follow sekali untuk lebih banyak video positif untuk Malaysia dan Indonesia. Dan inilah suasana pasukan Malaysia, pasukan Semat ketika selesai membantu misi gempa bumi di Myanmar, yang dimana warga Myanmar begitu sangat mengucapkan terima kasih untuk pasukan Semat Malaysia. Masya Allah. Stop untuk membenci Malaysia. Kenapa kita harus sering kali mengata-ngatai negara tetangga kita, yang dimana kita harusnya respect, saling menghormati satu sama lain. Di Malaysia, orang-orangnya sangat ramah. Nggak ada yang istilahnya, wah, suka menghina orang Indonesia, suka merendahkan pekerja Indonesia. Saya selama bekerja di Malaysia, nggak pernah dapat perlakuan seperti itu. Alhamdulillah, bos saya juga amat begitu sangat baik. Jadi pada intinya, sahabat-sahabatku semua, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang sangat bersahabat baik, yang dimana ketika Indonesia dalam kesusahan, Malaysia pun juga ikut membantu. Bahkan jutaan warga negara Indonesia di Malaysia juga sangat bergantung mencari kerja, mencari rezeki di Malaysia. Tentunya jutaan warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka merupakan salah satu pahlawan devisa dari Indonesia, yang dimana setiap bulannya mengirim uang ke Indonesia. Jadi stoplah kadang-kadang untuk membuat video berita dengan narasi TKI di Malaysia diperlakukan inilah, diperlakukan itulah. Semua kasus-kasus yang terjadi di Malaysia juga akan ditangani dengan secara seadil-adilnya. Dan tentunya tidak semuanya TKI bekerja di Malaysia itu bernasib tidak baik. Masih banyak jutaan TKI yang bekerja di Malaysia yang sukses, yang dimana dulu ekonominya susah, kemudian merantau di Malaysia, dapat modal, bisa buat usaha di rumah juga banyak. Yang dulunya susah untuk membuat rumah, merantau di Malaysia, bisa membuat rumah. Contoh saya sendiri, kalau saya kerja di kampung, tidak mungkin 10 tahun bisa membuat rumah. Tidak mungkin, sulit kalau hanya kerja sebagai pekerja biasa. Dan peluang pekerjaan di Indonesia itu juga sangat sulit. Lagi-lagi berita yang viral, sudah peluang pekerjaan sulit, demo pula. Kalau sudah pabrik ditutup, menuntut pula untuk suruh dibuka kembali. Jadi tentunya pemikiran seperti ini tolong jangan diteruskan kalau negara kita mau maju. Jadi sudah dikasih pekerjaan di kilang, kemudian gara-gara ada salah satu teman yang ditegur, nggak terima, demo, ini salah besar. Jadi jangan punya pemikiran yang seperti ini. Sudah sulit mencari pekerjaan, berulah-ulah. Nah teman-teman, kebaikan orang Malaysia juga tidak sampai di sini saja ya. Mereka ada juga seorang pengusaha yang dimana datang ke Indonesia secara tidak langsung berbagi rezeki.
bukan hanya sekedar jalan-jalan saja. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Demo nggak mau kerja, sekalinya pabrik ditutup dan di PHK. Pusing sendiri. Halo bro, Ensis. Lagi rame nih. Buruh PT Ihong balik demo ke jalan. Jadi gini, awalnya Ini ceritanya ada 3 orang karyawan kena PHK. Terus karyawan yang lain berusaha untuk menentang kebijakan perusahaan dengan membuat demonstrasi mogok kerja sampai 3 hari atau 4 hari itu ya. Ini ricu-ricunya sebelum lebaran, masih puasa ya. Akibat daripada itu ya, akhirnya 1.200 orang yang demo ini semuanya dipecat, di PHK. Jadi pada kaget dong, kok kita dipecat gitu. Tujuannya kan cuma mau menyuarakan ya, menyuarakan untuk menolak kebijakan perusahaan. Kita ini sebenarnya bersolidarity itu bagus, tapi harus ada tempatnya ya. Ketika teman kamu kena PHK pasti ada alasannya. Ngapain kamu 1.200 orang buat demo ya? Aduh, parah betul. Inilah penyebab investor asing nggak mau buka pabrik di Indonesia, karena mindsetnya masih kayak gini ya. Bukannya mengupgrade quality kinerja kamu sebagai karyawan, ini malahan tunjuk samseng alias mau jadi preman ya. Kepengen dilihat sama pemerintah, kepengen diupuk-upuk sama pemerintah. Padahal mah kalau kita kerja, perusahaanlah yang sepenuhnya ada wewenang untuk memberhentikan kamu atau meneruskan kamu sebagai pekerjanya. Aneh kan di negara Konoha? Nah, jadi lain kali mau ngebelain, mau bersolidarity itu bagus, tapi lihat dulu anak istri di rumah cukup makan apa enggak. Giliran udah kepecat semua, sekarang nggak terima, kepengen dipekerjakan balik. Ini pelajaran untuk semua karyawan-karyawan di pabrik-pabrik di Indonesia. Nggak usah lah main demo-demo, mendingan kamu tingkatkan quality kinerja kamu ya. Nggak usah demo-demo. Udah kayak gini 1.200 orang kena pecat, bagus, welcome to pengangguran ya. Menyumbang kepada angka pengangguran di negara sendiri. Jadi yang paling penting, ubah mindset, jaga tata krama ya, jaga attitude kamu. Ini udah kepecat semua, nggak terima, mencak-mencak datang, minta dipekerjakan balik. Ingat, yang steady itu perusahaan. Sebagai mindset pembisnis, dia lebih steady dibanding kamu sebagai pekerja. Ingat itu, tamparan keras kan? Bila kali terakhir kamu makan yang enak? Gak pernah. Gak pernah? Tidak pernah Sekarang makan aku enak. masih lagi di kota Bekasi. Seperti yang kamu lihat, aku sedang lihat ada satu insan yang berpakaian maskot gitu, yang sedang menunggu di situ. Kamu bisa lihat ya. Dia nggak tahu aku ada di sini. Namun aku sebagai Sultan Kebahagiaan, kerja aku, tugas aku satu aja. Aku ingin beri kebahagiaan kepada sesiapa aja pun. Ayo kita beri kebahagiaan kepada dia. Mas, bisa bicara bentar? Namanya siapa? Agung, Bang. Agun. Dari aslinya Bekasi? Jawa. Jawa. Sudah berapa lama buat kerja ini? Tahunan. Setahunan. Kenapa kok dipanas-panas gini ditunggu di sini? Ya. Gak ada lagi tempatnya. Nggak ada tempatnya? Iya. Kenapa nggak kerja yang lainnya aja? Susah sekarang nyari kerja, Pak. Iya, betul. Iya. Hari-hari di tengah panas berdiri di sini, Iya. berapa bisa dapat? Paling 70.000. 70.000. 70.000 seharian kerja berapa jam? 6. 6. Cukup nggak? Cukup buat makan darah sendiri ya. Masih belum menikah? Udah, cuma nggak bisa. Bisa. Oh, masnya duda. Kok panas gini buat kerja gini? Nanti lama-lama sakit. Mau gimana lagi, gini kerjaannya.
Bisa kerja yang di toko-tokonya gitu, kasirnya gitu. Itu susah nyarinya, Pak. Sekarang. Susah? Iya. Betul sekali. Ini puasa? Susah, Pak Cik. Kagak. Tak puasa? Enggak. Panas-panas gini. Iya. Apa berpakaian maskotnya ini? Ini apa ini? Badut namanya. Badut. Kenapa badut? Karena ingin beri kebahagiaan pada orang. Ya, kadang kan anak kecil itu. Anak kecil suka lihat badut-badut gini. Oh. Jadi kamu, Pak, Bapak buat kerja ini karena hanya beri kebahagiaan kepada anak-anak kecil gitu? Iya. Itu. Jadi sekarang sudah hidup keseorangan, langsung tinggal di mana? Saya tinggal di situ belakang. Rumah sewanya kah? Gimana? Enggak, rumah mamang, ada mamang. Oh, ada mama gitu. Jadi kedua orang tuanya masih ada? Ada di kampung. Ada di kampung. Gini, aku nggak punya apa-apa, cuma ngomong-ngomong sama kamu. Iya. Nama aku Syahri, aku dari Malaysia. Kedatangan aku ke Jakarta, Indonesia ataupun Bekasi ini ingin beri kebahagiaan kepada semua yang aku lihat. Jadi kamu bekerja hari-hari begini, aku merasa kagum kerana kamu kerja kamu ingin beri kebahagiaan aja buat orang. Terutamanya kanak-kanak itu, anak-anak kecilnya. Jadi sekarang aku mau bahagiakan kamu. Aku ingin tanya satu aja. Bila kali terakhir kamu makan yang enak? Belum pernah saya makan ini. Yang enak itu makanannya apa? Enggak pernah. Gak pernah? Justru sehariannya makannya apa? Ya paling makan ayam doang. Ayam jarang. Nasi? Ya nasi. Nasi sama ayam, Ayam aja? pun jarang. Ayam doang. Gak pernah makan iga? Sapi ya? Gak makan? Kenapa? Mahal. Bagi kita Pak, mahal, Pak. Mahal? Iya. Kita makan kayak cuma sepadang 15.000. Oh gitu. Iya, minimal. Maksimal. Gak apa-apa, hari ini kamu Islam ya? Islam. Kamu percaya sama Allah? Saya. Percaya sama Rasul? Saya. Nah, hari ini Allah utus aku, detik hatiku untuk ngomong sama kamu. Dan hari ini beri kebahagiaan dikit buat kamu. Amin. Okey? Aku mau kamu buka puasa atau makan nanti, makan malam nanti, makan yang enak-enak. Bisa? Bisa ya? Okey, ini ada uang sikit untuk kamu. Nanti dimakan enak-enak. Ya, alhamdulillah. Makasih, Pak. Ya? Makanlah. Buat beli pakaian busana lebaran ke apa saja yang kamu mau buat. Ya? Ya, makasih, Pak. Jangan sedih-sedih ya. Bahagia selalu. Sabar-sabar. Ini hidungmu sudah mau keluar. Okey? Sehingga ketemu lagi ya. Okey, jaga diri elok. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Masya Allah. Terima kasih orang baik dari Malaysia. Yang harganya 30 juta, Bapak. Pak, apa ini? Buat apa ini? Cari kerjaan, Pak, Cari kerjaan. tapi belum dapat Tapi ini buatnya apa? Untuk apa? untuk cangkul. Cangkul? Ya ini Kak, sama cangkul ini. Cari kerjaan untuk cangkul. Cangkulnya untuk apa? Pertanian kah? Apakah? Ya apa saja yang kalian gitu kan. Kali kalau kerjaan galinya ini upahnya berapa? Kadang-kadang sampai sore dikasih uang 200. 200.000. Kalau sekarang udah 2 minggu belum dapat. Oh. Makan 2 juta. Oh gitu. Bapak aslinya Bandung? Kan, Aslinya mana? orang Majalengka itu ongkosnya 200. Jauhnya 200. Kuningan ya jauh, Pak. Jadi Bapak berjalan ke sini atau? Ya, cari aja keliling. Oh, keliling. Di sini nggak ada keluarga? Udah mati, Pak. Hah? Semua sudah mati? Anak udah, cucu udah, pamajikan udah. Allah. Cari makan susah sendiri ke susah. Sebab susah cari makan. Iya. Masya Allah. Jadi Bapak seharian kerja pusing cari kerja lah. Kerjaan mau buat ini. Jika nggak ada kerja bagaimana Migi mau makan gitu semua? Iya, makanya, Pak. Allah. Sehari berapa jam Bapak berjalan? Ya udah capek berhenti. Capek berhenti. Cari lagi. Udah capek berhenti. Bapak nama apa ya Pak? Nama Bapak apa? Pak Sumaria. Pasu? Sumaria. Sumaria. Oh, Bapak Sumaria. Dipanggil Bapak Sumaria bisa? Udah tua sama Pak. Sekarang umur berapa Bapak? Udah 7, udah 8. 7, 8. Dan Bapak masih buat kerja ini lagi? Ya cari aja dah. Kalau nggak ini gimana Pak makan? Bapak 7, 8, keluarga semua nggak ada. Semua sudah meninggal. Udah meninggal keluarga siapa? Bapak diletaknya dahulu. Letaknya dahulu. Ayo kita ngobrol sikit. Bisa? Mari Pak, mari. Duduk dulu. Mari duduk dulu. Pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan. Jadi sudah berapa lama Bapak buat kerja ini? Di tahun ke-64. 64.
Kali terakhir Tahun Bapak makan 64. enak bila Bapak? Nasi, porsinya nasi sama ayam sama sambal. Ya kalau ada mah ya pasti enak Pak. Kalau saya kan paran-paran. Kadang-kadang manggi, kadang-kadang enggak. Astagfirullah. Jadi sekarang kalau Bapak enggak ada kerja, gimana Bapak mau makannya semua bagaimana? Ada yang ngasih. Pak. Ada yang ngasih. Pasti ada yang ngasih. Kalau ada, kalau enggak ya udah aja. Di tengah-tengah bulan Ramadan gini Bapak berjalan mencari. Terus berjalan terus. Aduh ya Allah. Bapak sihat? Sehat? Sehat. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jika di sini Bapak bermalamnya di mana? Tidur. Tidurnya di mana? Saya ikut tidur lah. Ya boleh. Gak apa-apa Pak. Nama saya Syahri. Saya seorang manusia dari Malaysia. Saya datang ke sini ziarah, mau lihat saudara-saudara saya, mau beri kebahagiaan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi saya terlihat Bapak dari mobil saya tadi keseorangan berjalan begitu. Saya ingin nanya apa kisah Bapak. Saya ingin nanya kenapa Bapak buat kerja ini dan bagaimana semuanya. Saya mau minta pertolongan Bapak, boleh? Saya mau hari ini Bapak buka puasa, makan yang enak-enak. Kemudian saya mau Bapak beli baju baru untuk lebaran. Pakaian sih susah belum dapat. Gak apa-apa Pak, Bapak percaya sama Allah? Percaya Pak. Percaya? Sayang sama Rasul? Saya Bim Pak. Ya. Sabar Pak. Allah ada. Jangan takut. Sentiasa doa banyak-banyak. Allah, bantu aku ya Allah. Bapak jangan takut Bapak. Karena hari ini Allah utuskan aku datang jumpa Bapak. Aku dari Malaysia Bapak. Aku enggak kenal Bapak. Tahun Bapak enggak 64. kenal saya. Tapi aku datang dari jauh. Allah jentik hati aku untuk bicara sama Bapak. Dan di sini, ya, enggak apa-apa Bapak. Enggak apa-apa. Jangan sedih-sedih. Ya, ini sedikit rezeki dari Allah kepada Bapak. Saya mau Bapak nanti makan, buka puasa, makan yang enak-enak, beli pakaian yang cantik-cantik untuk lebaran ni. Sabar Pak. Selawat ya. Alhamdulillah. Saya tak mau apa-apa, cuma doanya dari Bapak. Semoga Allah kurniakan kesihatan buat saya. Panjang umur Pak. Baik. Rezeki dulu. InsyaAllah. Waduh Bapak, tangan Bapak kosong gini. Mari, saya ada lagi satu hadiah buat Bapak. Nanti Bapak bisa beli baju lebaran baru, cantik-cantik, makan enak-enak. Dan di sini saya hadiahkan kepada Bapak satu benda yang paling berharga dalam hidup manusia, iaitu masa. Ini seutas tas tangan, jam waktu, Bapak tahu kan? Jam detik yang harganya 30 juta Bapak. Namanya Louis Julien. Ini sangat-sangat mahal. Saya amanahkan dekat Bapak hadiah ini. Okey, semoga dengan hadiah ini dapat bisa memberi kebahagiaan kepada Bapak. Cuma satu pinta saya, Bapak jangan jual, jaga dia betul-betul. Bisa? Jangan dijual. Saya sudah beri Bapak sedikit wang untuk Bapak harungi kehidupan Bapak. Dan semoga dengan tas tangan ini dapat memberikan kebahagiaan buat Bapak sempena lebaran nanti. Waduh, Bapak cantik banget ni. Seronok Bapak. Jangan gitu Bapak. Jangan gitu. Jangan. Tahun Saya lagi 64. muda dari Bapak. Saya yang harus cium tangan Bapak. Gitu. Terima kasih Pak. Kita jumpa lagi nanti. Jaga diri Bapak. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum Bapak. Ya Bapak. Amin. Berlipat-lipat. Amin. Sehingga penakti yang abing kan, abing si panjang umur. Terima kasih Bapak. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi ya. Jadi kamu sekalian yang berada di kota Bandung, terutamanya di tempat ini, jika ternampak Bapak ni yang memerlukan kerja-kerjaan gitu, mohon bantu Bapak ni guys. Okey, semoga murah rezeki kalian. Semoga kalian diberi kerahmatan oleh Allah. Kita bantu orang, pasti Allah akan bantu kita. Cikgu Syahri, Sultan Kebahagiaan di Indonesia. Kamu suka konten ini, suka aku berbagi rezeki, aku mohon diikutin akun ini. Akun ini khusus buat Indonesia. Sama-sama kita doakan Bapak diberi kesihatan dan diberi rezeki. Cikgu Syahri, Bandung, Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Di tengah ekonomi yang begitu sangat sulit,
Jangankan untuk makan enak, untuk makan sehari-hari saja sudah alhamdulillah. Tidak semuanya di Indonesia itu orangnya kaya raya. Jadi sebelum ada yang berkomentar, kau ini suka mereaksi video yang orang-orang tidak punya, seolah di Indonesia itu sedih semua, seolah di Indonesia itu rakyatnya miskin semua. Enggak, sahabatku semua. Di sini saya ingin juga memberikan penjelasan sebelum kalian berkomentar yang bukan-bukan. Kalau kalian merasa kaya raya, kalian merasa hebat, kalian merasa luar biasa, ya silakan bantu berikan solusi orang-orang yang ada di negara kita yang dimana sulit untuk mencari pekerjaan. Jangankan untuk menjadi penjaga toko atau penjaga kedai, untuk mencari kerjaan, kerja bangunan, kerja kebun, itu pun amat sangat sulit. Jadi di Indonesia harus melakukan apapun demi untuk bisa bertahan hidup. Kadang-kadang ada yang menjadi manusia silver, ada yang menjadi manusia patung, ada yang berpakaian badut demi untuk bertahan hidup. Bukan mereka tidak mau bekerja, bukan mereka pemalas. Sebenarnya mereka juga ingin bekerja seperti sama yang lain. Tapi peluang pekerjaan di negara kita memang sangat sulit. Apalagi kalau untuk kerja kantoran, tentunya harus punya orang dalam. Tapi kalau dibandingkan dengan di Malaysia, pekerjaan yang agak kasar, itu masih banyak peluang pekerjaan di Malaysia. Misal kata seperti kerja kilang, kemudian seperti penjaga toko atau kerja kedai, itu peluang pekerjaan seperti itu masih banyak. Kerja bangunan masih banyak, kerja kebun. Tapi kalau di tempat kita itu amat sangat sulit. Bahkan sang kakek yang ditolong oleh orang baik daripada Malaysia, sang kakek pun untuk bisa bertahan hidup harus berjalan menelusuri jalanan untuk mendapat pekerjaan. Barangkali ada yang menyuruh untuk menggali tanah atau memperbaiki longkang-longkang di area rumahnya. Itu pun mencari sendiri di usia umur 78. Jadi memang kalau di Indonesia itu, kalau yang kaya-kaya, kalau yang susah-susah sangat. Jangankan untuk makan daging, makan ayam aja jarang-jarang. Kalau saya membuat video seperti itu, saya langsung dikecam oleh netizen 78 yang dimana langsung marah-marah tak jelas. Padahal bukan bermaksud untuk istilahnya merendahkan, tetapi harusnya kita punya pemikiran kritis yang dimana di Indonesia itu masih banyak orang yang hidup susah. Tidak semuanya orang hidup senang. Dan luar biasanya lagi, orang-orang baik daripada Malaysia, mereka kalau jalan ke Indonesia bukan hanya sekedar berjalan-jalan saja, tetapi banyak usahawan dari Malaysia ketika liburan di Indonesia berbagi kebaikan, berbagi gerobak makanan untuk dihadiahkan orang-orang yang mau jualan. Kemudian Cikgu Sari yang dimana berbagi sedekah di Indonesia untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak pernah merasakan makanan enak, disuruh makan enak. Masya Allah. Ini tentunya menunjukkan betapa baiknya orang Malaysia ketika datang ke Indonesia. Jadi dari video ini kita harus lebih banyak belajar untuk respect satu sama lain. Jangan sampai menghina negara tetangga kita, apalagi dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana merupakan salah satu negara yang sangat bersahabat baik dengan Indonesia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan tentunya juga mendapatkan pengajaran yang amat sangat penting dari video yang telah Bang Toha reaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.